selamat pagi, semangat pagi Pagi, dalam ya Kristus Yesus Bu. Tuhan. Pagi, ya Buna. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu. Oke, selamat pagi Ibu Mariana Sitepu. Selamat pagi, ya Selamat Bunda, Bu pagi Ibu Yudi. Sinai. Selamat pagi Ibu Aceh. Ibu Nelly Kristiani, selamat Pagi. pagi, semangatnya yang luar biasa. Pak Mardani, Pak Jusman dan Bu Nancy. Selamat pagi juga untuk Ibu Biho. Shalom untuk Ibu Risma. Shalom Ibu. Oh, puji Tuhan. Sehat Bu? Sehat ya, puji Tuhan. Ada Bu Sekar, Shalom, selamat pagi. Bu Marlina dan juga Bu Karina Wijaya, Bu Marlina Situmorang, selamat pagi Ibu. Juga untuk Pak Epi Gunawan, Bu Dora Gunawan, Mbak Uum, Shalom, selamat pagi Mbak Uum. Pasti ada Amarata di sana ya. Abu Nikartika, selamat pagi. Ibu Yani juga selamat pagi. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Ibu Acen sehat ya Bu. Pak Ayong juga sehat ya. Tuhan, baik. Ya Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan ya, hari kedua nih di tahun yang baru dalam BW kita. Aduh, luar biasa ya. Kita biar semakin seperti pujian ini berserah penuh kepada Tuhan ya. Makin kita bersandar hanya kepada Dia. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di dalam tuntunan kasih setianya. Dan melalui BW ini biarlah kita juga bisa mendapatkan banyak anugerah. Salah satunya adalah bagaimana firman Tuhan sebagai anugerah terbaik ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, karena kita semua sudah berkumpul, yuk mari sama-sama kita satu di dalam doa. Jangan lupa siapkan catatan ya, dan juga jangan lupa siapkan juga kitabnya semuanya ya. Tentu saya mohon izin untuk ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dan kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup dan baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, seperti Engkau Yesus Kristus yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan buat kami, jauh melebihi dari apa yang pernah kami atau sudah kami buat sebelumnya. Engkau yang melayakkan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami belajar dengan setia untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan melalui pujian ini kita boleh nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas begitu banyak perkara-perkara yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, berikut ini saya akan share. Ini dia.
hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan yang dapat ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa
Yuk sambil angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Sudah mulai semakin menghangat suasana hatinya? Ya, kok bukan memanas ya? Kalau panas hati nanti berarti siap-siap marah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau hangat itu biar dengan kasih setia Tuhan ya. Puji Tuhan, shalom Bu Afrina. Senang sekali Bu Afrina masih bisa. Shalom Abuna. Belum kembali ke Medan berarti ya. Masih ada di Jakarta ya. Iya masih, rencana minggu ini Abuna. Oh, rencana minggu ini, nanti kasih tahu biar kita doakan ya Ibu ya. Ya baik. Benar. Berarti nanti apa namanya Bu Afrina, saya yakin dan percaya Bapak, kalaupun bukan di sini nanti nunggu, kalau sudah di Medan pun nanti pas kapan join lagi ya Ibu ya, tetap ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, juga Bu Tia udah datang nih, Bu Tia udah nyampe. Shalom Ibu Tia. House Birmingham stay low atau gimana, little bit higher? Baru salju kemarin. Oh, berarti sudah minus lagi dong ya, nambah minus lagi ya. Sekarang agak hangat. Oh, agak hangat, sudah mulai warming ya. Wah, puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ada begitu banyak yang sudah bergabung. Saya lihat ya, ada Bu Afrina dan Bu Tia Pardede. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama lanjutkan. Ada Bu Lingga juga ini bergabung kalau nggak salah tadi. Yang Bu Lani ya sudah gabung, Bu Ayen sudah gabung, Pemusa Lembang sudah gabung. Shalom, selamat tahun baru Pak Musa. Puji Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau lanjutkan ya yang kemarin, karena kita harus tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita belajar, diingatkan oleh Roh Kudus untuk apa? Menjadikan firman Tuhan sebagai GPS priority ya. Jadi prioritas untuk kita sebelum kita bekerja. Pengetahuan dan mengetahui firman Tuhan harus menjadi prioritas utama. Itu yang menjadi penuntun sistem penuntun yang canggih ya Bapak Ibu, sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, hari ini kita mau lanjutkan di ayat yang ke-13 ya. Jadi masih di 2 Raja-Raja, tapi pasalnya tetap 22, hanya ayatnya yang kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu. Pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ini, di ayat yang ke-14, karena kita kemarin sampai yang ke-13 ya.
Kita baca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-14. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Wow, haleluya ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya sebut kenapa kita tuh perlu mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dibuat mengerti, memahami setiap rahasia, makna, dan isi dari yang tertulis di dalam kitab suci. Itu sebabnya kitab suci harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan saya, di tempat kerja Bapak Ibu ada nggak Alkitab di meja gitu ya. Coba kita langsung praktekkan ya. Jadi langsung kalau tahun lalu nggak sempat kepikiran meletakkan Alkitab di atas meja, coba letakkan Alkitab di atas meja kantor Bapak Ibu, di toko ya, atau bahkan di mobil. Ada Alkitab satu. Buat apa Abuna? Buat ini ya, keberuntungan dan keselamatan. Bukan gitu. Tapi dengan adanya Alkitab itu menjadikan sebuah kita seorang yang selalu diingatkan dan dimotivasi kita tuh sebagai siapa sih? Ya, identitas diri kita itu jelas gitu. Ada Alkitab di situ. Emang boleh? Boleh dong. Di mobil saya ada Alkitab. Ya. Kalau motor gimana? Di motor juga dulu di tempat bagasi yang kecil itu saya taruh Alkitab kecil. Lalu kemudian juga anak-anak kami ajarkan ya, saya dan Abuni ajarkan untuk tetap menjadikan Alkitab sebagai prioritas ya. Karena apa? Itu anugerah terbaik yang harus menjadi warisan buat mereka yang kami wariskan. Jadi harapan kami juga itu dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Terlepas semakin modernnya dan canggihnya kayak teknologi dan akses-akses portal-portal mengenai kekristenan, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan hanya bisa didapat dari apa? Dari bagaimana kita secara pribadi terlibat di dalamnya. Apa itu terlibatnya? Membuka Alkitab, membaca Alkitab. Ya. Atau ada Alkitab kecil ditaruh di dalam dompet, di dalam tas, itu juga berat. Enggak berat lah Bapak Ibu ya. Terkadang yang berat itu kalau misalnya dimensi tas sama Alkitabnya sama, atau misalnya Alkitabnya lebih besar daripada tasnya, itu berat.
berat ngancingnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau berat sih enggak gitu. Karena kan pasti ada barang-barang lain ya. Nah, Alkitab di atas meja pun juga akan memberikan kita satu arahan dan mengingatkan kita bahwa ada kebenaran yang menjadi dasar kehidupan dan pergerakan kita ya. Jadi hari ini yuk, kalau yang di tokonya, di tempat meja kerjanya nggak ada Alkitab, taruh Alkitab. Apakah harus dipamerkan? Bukan dipamerkan. Kalau memang di kubikel perusahaan demi menjaga keselarasan, keseimbangan dan saling menghargai, boleh ditaruh di dalam laci, boleh, atau ditaruh di bagian pojok meja kubikel kita, ya. Lalu kemudian di sampingnya dikasih vas bunga plastik atau sesuatu yang menarik, ya, yang lucu, yang bisa menemani, ya nggak ada masalah. Saya rasa tidak akan mengganggu dan orang tidak akan terganggu. Toh kita juga membacanya pun juga bukan membaca sembarangan ya Bapak Ibu. Lagi pula dengan adanya itu Bapak Ibu, Alkitab itu satu source untuk mereminds kita bahwa ketika kita mulai lemah ada kekuatan Allah di sana yang memimpin kita dari iman kepada iman dengan segala kebenaran yang nyata tertulis di dalamnya ya. Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi kalau kita lihat ada Alkitab di situ, kita bisa melihat bahwa ada kekuatan Allah yang menyertai kita gitu. Ya, tapi sekali lagi ini bukan untuk sebagai kelengkapan dan ajimat gitu, enggak, sama sekali bukan. Justru itu Abuna kadang-kadang udah naruh Alkitab malah nggak dibuka. Nah, saya jawab lagi, justru itu harusnya kalau sudah naruh Alkitab, buka Alkitabnya gitu ya. Jangan sampai Alkitab itu berdebu ya. Jadi kalau emang kenapa Albuna kalau Alkitab sampai berdebu? Nanti seperti lagu Bapak Ibu, suci dalam debu. Nah gitu ya. Karena itu kan kitab suci. Jadi nggak boleh berdebu ya. Jadi kita harus rawat baik-baik. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pesan Roh Kudus hari ini adalah untuk menemani kita. Selain kita meletakkan Alkitab di tempat di mana kita bisa melihat sebagai satu pengingat, ada GPS tercanggih yang menjadi penuntun hidup saya nih hari ini. Itu yang kedua adalah sikap kita ya Bapak Ibu. Ya, tentu sikap di sini menentukan langkah selanjutnya dan efek-efek selanjutnya. Apa itu? Kita bisa lihat di ayat yang tadi kita baca. Di ayat 19 ya, di situ ada mulai dengan kata oleh karena. Berarti itu adalah sebuah alasan. Sama seperti ada pujian begini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ya. Sama seperti pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jadi sebuah alasan gitu. Oleh karena aku mencintaimu, itu sebabnya aku menikahimu. Jadi sebuah alasan yang kuat ya. Di sini oleh karena engkau sudah menyesal. Di sini Allah berbicara langsung kepada Yosia. Seorang raja yang menjadi raja di usia 8 tahun. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Dalam hal perkara-perkara kecil, Tuhan bisa jadikan dia sebagai status yang besar. Ya, jadi kalaupun misalnya mungkin pekerjaan kita itu perkara yang kecil, mungkin kita tuh tidak terlalu diperhitungkan, tetapi kalau bagi Tuhan, dia bisa menaikkan status kita menjadi besar. Karena apa? Karena untuk menjadi raja saja Tuhan bisa menjadikan Yosia sejak usia 8 tahun. Raja yang sudah mulai takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ketika dia menemukan Taurat itu pada saat merenovasi rumah Tuhan atau bait Allah atau bait suci yang pertama, itu benar-benar langsung dia itu menemukannya. Wah, dia pengen dengar baca apa yang tertulis di sana. Dan disitulah dia mengoyakkan pakaiannya ya. Apa arti mengoyakkan pakaian? Kemarin kan sudah saya bahas bahwa itu sebuah sikap keprihatinan yang besar. Namun ada satu makna lagi yang Roh Kudus sampaikan hari ini. Itu adalah sikap rendah hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi inilah alasannya.
menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau misalnya hari ini kita ada melakukan hal yang gak pas, omongan kita juga keliru. Kan terkadang kita suka gak nyadar gitu bahwa kita pengennya tuh ngomongnya gak sekasar itu. Tapi yang keluar itu beda. Dalam menegur karyawan misalnya, cara menjawab orang tua memanggil misalnya. Ya kadang-kadang anak-anak suka kayak lupa, nggak sengaja sih. Apalagi kalau misalnya lagi main ya, lagi main game terus dipanggil, nah terus nyautnya pasti yang apaan sih? Nah gitu. Kadang-kadang itu kan di luar kesadaran mereka. Dan terkadang kita pun secara tidak sadar terpancing dengan suara itu, lalu kita kick balik gitu. Kita kick balik ya, kita balas lagi dengan cara yang sama bahkan lebih keras lagi gitu. Nah, ketika seharian penuh tentu kita langsung menyadari bahwa seharusnya saya nggak perlu gitu, baik si anak maupun orang tuanya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, karena saya pernah mengalami. Saya panggil anak saya lagi main, tiba-tiba dia langsung, apaan sih? Saya sebagai anak pun juga dulu gitu. Sama. Jadi semua anak kalau lagi main dipanggil memang pasti begitu kan, apalagi asik kan gitu. Yang namanya juga mereka atau saya dulu, ya kita dulu lah Bapak Ibu kan masih anak, masih belum banyak pengalaman dan lain sebagainya kan. Tapi setelah jadi orang tua, saya langsung melihat oh iya ini dulu saya juga ngelakuin ini. Nah, ketika kita sudah menyadari oh iya ya, saya juga dulu ngelakuin kayak gini gitu. Berarti kita tidak boleh serta-merta langsung kick balik dan hajar balik lebih keras lagi. Karena apa? Karena kita dulu juga pernah ngelakuin gitu. Saya yakin kita nggak bisa mengklaim, oh enggak saya nggak gitu. Bagaimana nggak gitu? Orang semua anak-anak pasti begitu. Apa yang sudah pernah dialami oleh orang tua itu kan karena pernah muda. Tapi apa yang dialami oleh orang tua, orang muda itu ya pada saat muda saja karena dia belum pernah tua. Sehingga ketika ada case-case seperti misalnya menegur karyawan dengan cara yang kurang tepat, atau meresponi panggilan suami dengan cara yang kurang pas, atau menjawab pertanyaan dengan cara yang salah, lalu kita tahu, mah ini menyesal, ya udah deh, memang anggap aja udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi Bapak Ibu ternyata ada satu rahasia besar, ada satu sikap yang terkadang kita lupa. Itu apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Emang perlu Abuna? Masa cuma hal yang kecil gitu aja kok? Maksudnya begini Bapak Ibu, sikap hatinya, ya sikap hati dan juga keadaan hati kita ini itu harus keadaan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi hari ini yuk kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa ini diperlukan? Karena Amsal pasal 22 ayat 4, ya ini salah satu ayat emas yang saya suka ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi adalah kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah sikap yang membuat kita itu benar-benar seperti aku tuh miskin loh di hadapan Tuhan. Emang apa perlunya? Loh, orang-orang seperti itu yang mewarisi kerajaan surga. Masih ingat Bapak Ibu ketika kita datang ke gereja Sabda Bahagia, kita kan pasti selalu mengulang doa khotbah di atas bukit Tuhan Yesus mengenai Sabda Bahagia, ucapan bahagia ya. Di Matius pasal yang ke-5. Ya kita buka yuk sama-sama sebelum kita sampai di penghujung. Jadi nanti kalau misalnya hari ini nggak sengaja bentak suami, ya ini contoh ya Bapak Ibu, nggak sengaja bentak seseorang yang harusnya nggak perlu dibentak gitu, ya kita langsung minta maaf. Nah, yang sudah dimintai maaf juga harus rendah hati. Masalahnya tuh kita sudah minta maaf, terus orang yang kita minta maafin malah ngegas lagi. Itu yang keliru. Ya, makanya bagi yang sudah dia baru sadar, oh iya, langsung aja, maaf ya Pak, tadi cara jawabnya harusnya nggak gitu. Nah, bapaknya juga harus
Oke, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Jangan dibalas dengan gas lagi gitu loh. Lain kali jangan gitu lagi. Awas tabuk. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kita rugi Bapak Ibu. Ruginya kenapa? Kita lihat di situ. Berbahagialah yang miskin, orang yang miskin. Matius 5 ayat 3 ya. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini adalah perkataan pertama. Berarti ini prioritas Bapak Ibu yang terkasih. Dari 8 sabda bahagianya yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai khotbah di atas bukit, ini tuh yang pertama. Jadi menjadi miskin di hadapan Allah itu berarti apa? Mengakui kekosongan kita. Yang pada saat kita kosong itu kita sedang tidak bisa menyenangkan Tuhan gitu loh. Tapi kita sadar ini salah gitu. Ini benar-benar aku datang sama Tuhan, aku mau merendahkan diri. Aku mau katakan aku gak sanggup tanpa Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, banyak orang yang salah kaprah tentang sikap merendahkan diri atau rendah hati ya. Kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau merendahkan diri itu ada satu sikap rendah hati. Jadi yang benar adalah rendah hati untuk merendahkan diri. Bukan kita rendah diri atau minder terus. Ini yang juga gak boleh. Karena sikap rendah diri itu sikap yang menunjukkan kita tidak percaya diri. Dan kita sedang menunjukkan bahwa aku ini produk gagal dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu mati di kayu salib, menganugerahkan keselamatan untuk saudara dan saya jauh sebelum kita melakukan banyak kebaikan loh. Jadi di mana alasannya kita tidak percaya diri? Untuk itu yang harus ada adalah bukan rendah dirinya, tetapi sikap rendah hatinya supaya kita mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau orang yang merendahkan diri, dia pasti punya rasa takut akan Tuhan. Dan ini diperlukan untuk menjaga keselamatan kita yang kekal ini tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 ada sebuah janji lagi yang menarik. Saya diingatkan semalam. Ini mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang merendahkan kita, gak apa-apa Bapak Ibu, gak usah kita berusaha merendahkan diri, menaikkan mutu. Tapi kita tetap aja rendah, stay low. Nanti tangan Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Susah ya Abuna, susah. Tapi bukan berarti gak bisa. Amin. Jadi kalau boleh saya kasih istilah itu, kita seperti mematikan diri bagi kita sendiri gitu. Penjelasannya apa itu maksudnya? Paling gampang adalah gini. Sikap rendah hati itu adalah, kan saya bilang tadi kalau ada orang yang menyesal, minta maaf, kita kan pasti biasanya kepancing untuk dikeluarin dulu semua gitu kan. Nah, sikap rendah hati itu seperti ini. Oke, berarti prioritasnya bukan saya, tetapi orang lain. Berarti yang kita cari bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Toh dia sudah menyesal dan minta maaf, berarti tidak usah diperpanjang. Sekalipun kita tuh pengen banget untuk bisa balas
dan bisa mengeluarkan semuanya. Di Filipi pasal 2 ayat 3. Ternyata firman Tuhan nulis loh. Sikap rendah hati itu contohnya kayak apa? Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi rendah hati itu adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yuk kita praktekkan hari ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tetap menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Akulah pewaris kerajaan surga. Aku mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan meninggikan aku. Aku mau belajar rendah hati dengan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Jadilah sebagaimana apa yang kau perkatakan Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau mendoakan perjalanan Ibu Duma dan juga cucunya Matthew agar tetap keadaan sehat, selamat, dan sejahtera. Kami mau mendoakan Valerin, cucu dari Oma Dora dan Pak Henry Gunawan, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Apapun yang menjadi penyebabnya, virus-virus yang sedang berkembang saat ini, dengan kuasa dan bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami mau bersepakat dalam nama Tuhan Yesus dienyahkan dan dipunahkan sehingga tubuhnya kembali sehat, tubuhnya kembali kuat. Yang menyebabkan faktor-faktor melemahkan itu semua dicabut sampai ke akar-akarnya. Juga berlaku bagi semua yang sakit hari ini, mengalami kesembuhan, beri kekuatan yang baru. Selalu ada pengharapan yang baru dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi hari ini kami belajar bagaimana kami mau merendahkan diri kami dan merendahkan hati kami dalam segala aspek. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami terima, kalau kami salah kami harus menyesal dan minta maaf. Namun kami jangan lupa, kami pun harus mengosongkan diri kami. Kami harus mau mematikan apa yang menjadi kepentingan diri kami sendiri dan mengutamakan kepentingan utama orang lain. Terlebih kalau orang itu sudah minta maaf kepada kami, maka tidak boleh lagi ada alasan untuk kami mengkick balik. Karena itu bukan sikap orang yang rendah hati. Sikap rendah hati adalah ketika tangan terulur, mulut terucap maaf, maka tangan itu akan disambut dengan jabatan yang hangat. Dan mulut yang terucap itu akan disambut dengan pelukan dan kasih. Dengan demikian maka kehormatan, kekayaan, kehidupan yang kekal itulah yang menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan kami berserah. Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan dan janji Tuhan kepada kita semua yang percaya bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat dan janji Tuhan ini di tahun baru, tahun yang penuh dengan berkat-berkat yang spektakuler. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Yang berpengharapan dan berharap dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. 1 menit lagi menuju jam 5. Mari kita sampaikan salam dan shalom untuk kita semua yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Abuna. Terima Terima kasih Abuna. Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuni. Bapak Bapak Ibu. Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni, Abuna, Bapak Ibu. Abuni. Ya. Tuhan Yesus Terima kasih berkati. ya Bunda, Buni, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Terima Bapak kasih. Ibu, Tuhan Ya Yesus Bunda. memberkati. Terima kasih. Kasih kendal. Ya. Ya, jangan kasih kendor. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat bekerja ya. Tuhan berkati. Tetap rendah hati. Tuhan berkati Bapak Ibu. Maka yang rendah hati pasti diberkati. Yuk sama-sama yuk. Yang rendah hati pasti diberkati. 1, 2, 3. Yang rendah hati pasti diberkati. Ya, Terima kasih ya, bye-bye. Bunda. Iya, dah. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dah, besok bertemu lagi. Amin. Amin. Bye. Bye. Kasih ya Bunda. Iya, sama-sama Bu.